Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'al wal istifadata wal irfa'ata nasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-huda wa dilalata al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawatihi wa husnul khatimah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Hari ini kita akan bahas bab berikutnya, faslun fi syuruti jawazi jam'i takdim. Pasal yang menerangkan mengenai syarat-syarat diperbolehkannya jamak takdim. Jamak takdim itu menggabungkan sholat. Menjamak sholat itu menggabungkan sholat. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Artinya kalau jamak takdim berarti sholat yang akhir didahulukan. Kalau sholat jamak takhir, sholat yang awal dibelakangkan mengerjakannya. Ya, sholat yang digabungkan antara dua sholat. Dan sholat ini hanya sholat yang urutannya hanya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Surutu jam'i takdim, maka syarat-syaratnya jamak takdim, baik itu jamaknya karena safar, karena bepergian, wama toron atau karena hujan. Kalau dulu nih ada hujan, bisa jadi syarat menjamak takdim. Kenapa? Rumahnya jauh, kumpul di masjid, sampai masjid hujan. Kalau dia pulang nggak bisa datang ke masjid lagi untuk ngerjain sholat berikutnya, maka diperbolehkan menggabungkan sholatnya gitu, agar ketika pulang udah dapat berjamaah dua sholatnya. Nah, sekarang kan enggak, orang masjid dekat-dekat, ente selangkah nyampe rumah, payung ya ada, apa ya ada gitu. Ya, banyak yang bisa dipakai untuk mendatangi masjid pada waktu berikutnya gitu loh, mudah-mudah. Tapi kalau dulu enggak, ente pulang mesti basah, kotor, datang lagi tempatnya becek, ribet nih. Maka itu dianggap memenuhi syarat udzur untuk bisa menjamak sholat. Maka syaratnya jamak takdim ada 4 syarat. Ahaduha bada'atu bil ula, memulai sholatnya dengan sholat yang pertama. Li'annal waqta laha wa thaniyata tabaun, karena sholat yang pertama itu menjadi tuannya,
Sholat yang kedua itu mengikuti sholat duhur. Ente mau jamak takdim, berarti mau narik asar ke duhur. Jamak ini tetap jumlahnya 4, nggak dikurangi. Sholat duhurnya 4, sholat asarnya juga 4. Namanya menjamak. Niatnya hanya menggabungkan. Beda nanti menggosor. Kalau menggosor mengurangi. Yang 4 jadi 2. Yang 2 habis dong. Kalau menggosor hanya yang 4 doang. Kalau menjamak enggak. Menjamak yang penting ada 2 sholat yang boleh dijamak. 4 sholat, duhur sama asar, maghrib sama isya. Maka kalau kamu mau menjamak takdim, umpamanya duhur, berarti asarnya ditarik ke duhur. Yang dimulai harus duhur dulu, nggak boleh asar dulu. Ente mau narik isya ke maghrib, yang dimulai maghrib dulu, nggak boleh isya duluan. Falau sholal asra qabla duhri awil isya'i qabla maghribi lam yasih. Andai kamu sholatnya kok asar dulu baru duhur, atau isya dulu baru maghrib, maka nggak sah sholatnya. Asarnya itu nggak sah atau isyanya nggak sah. Yang sah duhurnya, yang sah maghribnya. Jadi isyanya harus diulang waktu isya, asarnya harus diulang waktu asar nanti. Kalau kamu duluin sholat asar di waktu duhur, karena waktu duhur itu tuannya, jangan dibelakangkan. Yang dibelakangin siapa? Tamunya. Tamunya kan belakangan, ya sholatnya belakangan. Li'anna tabi'ala tataqaddama alal matbu'. Karena yang mengikuti itu nggak boleh mendahului yang diikuti. Walahu i'adatul ula ba'da tsani fi arada al jam'a. Dan bagi orang tadi wajib mengulangi sholat pertama setelah melakukan sholat kedua jika keinginan menjamak takdimnya. Asar dulu, terus zuhur, maka asarnya harus diulang. Kalau tetap mau dijamak, ya di sholat setelah zuhur, sholat lagi asar. Kalau enggak sah sholatnya. Nanti waktu asar kamu tetap harus sholat. Jadi syarat pertama mendahulukan tuan rumah daripada tamunya. Maghrib didahulukan, zuhur didahulukan. Wasani niyatu jam'i fiha. Yang kedua, berniat untuk menggabungkan sholat. Punya niat untuk menggabungkan sholat. Ai fi sholatil ula qabla tahalluli minha. Yaitu kapan niatnya? Pada waktu sholat yang pertama. Di waktu duhur niat mau menggabungkan sholat asar pada waktu duhur. Liyatamayyaza takdimu al-masyru' anit takdim sahwan au abathan. Agar tidak terbedakan mendahulukan sholat sesuai syariat dari hal yang mendahulukan sholat karena lupa atau main-main. Jadi sholatnya asar yang ditarik itu bukan lupa atau bukan main-main, tapi betul-betul mau menggabungkan sholat dengan apa? Berniat menggabungkan sholat. Ka'an yakula, seperti niatnya apa? Nawaitu
usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Saya niat untuk sholat duhur dan digabungkan dengan sholat asar. Saya niat sholat maghrib digabungkan dengan isya. Berarti niatnya sholat jamak takdim, mendahulukan atau menarik sholat yang belakangan ke depan. Asar ditarik ke duhur, maghrib isya ditarik ke maghrib. Ini syarat yang kedua, harus niat. Kalau nggak niat gimana? Nggak sah penggabungannya. Berarti kamu harus mengulang sholat asarnya pada waktu asar. Yang ketiga syaratnya muwalatu bainahuma, berturut-turut. Nggak boleh ada jeda yang lama antara sholat duhur dan sholat asar. Nggak boleh kamu tinggal ngopi dulu, nggak boleh. Ngopi, rokokan, balik baru sholat asar, nggak boleh. Habis maghrib rotib dulu baru sholat isya, nggak boleh. Harus mualat, berurutan. Qala Sayyidu Yusuf Az-Zubaydi fi Irsyadil Anam bi an la yafsilu bainahuma tawilan. Kata Sayyid Yusuf, nggak boleh ada jeda yang panjang. Badalika biqadarin rakaataini bi aqalla mujzi. Ukurannya apa? Ukurannya sholat sunnah 2 rakaat yang paling cepat. Berapa menit kira-kira? Hah? 2 menit? Semenit? Sholat 2 rakaat yang paling cepat. Hati salam duhur, udah nggak usah pakai wiritan macam-macam, berdiri, qomat, berdiri langsung sholat asar. Habis maghrib, qomat, berdiri langsung sholat isya. Dan jika rusak 3 syarat ini, maka harus sholat kedua pada waktunya. Kalau tidak memenuhi syarat yang 3 ini, berarti sholat kedua harus diulang lagi pada waktunya. Nggak boleh atau dianggap nggak sah. Lupa nggak niat, ya, nanti harus asar lagi. Atau mendahulukan asar, ya nanti harus asar lagi. Atau jaraknya terlalu jauh, ya asarnya harus diulang lagi. Wa ada syurutu salasa sunanun fi jam'i ta'khir. Nanti kalau pada jamak takhir, yang ketiga ini adalah bentuknya sunnah, bukan menjadi syarat yang wajib dikerjakan. Warabi'uha dawamul udzur. Yang keempat adalah kondisinya tetap dalam kondisi udzur, masih kondisi bepergian. Ketika melaksanakannya masih dalam kondisi bepergian atau kondisi hujan. Falau aqama fi asna'iha lam yadur. Lalu jika telah bermukim di tempat itu di pertengahan sholat yang kedua, maka tidak berbahaya. Kamu mau pergi nih, berarti jadi apa? Musafir. Niatnya
di tempat yang kamu tuju niatnya mau 5 hari atau mau 4 hari. Berarti kalau sudah sampai sana kamu sudah bukan musafir, karena niatnya sudah lebih dari 3 hari. Jadi syaratnya jadi musafir di tempat yang kamu tuju itu, kalau kamu dari rumah niat mau ke sana 3 hari, di luar hari datang dan di luar hari pulang. Kalau dari rumah udah niat, saya mau ke Pekalongan atau mau ke Surabaya berapa hari, mau 5 hari, oh ya udah nggak boleh musafir, di sananya sudah nggak jadi, kamu hanya musafir di perjalanan. Gitu loh. Dan nih beda kalau kamu saya mau ke Surabaya berapa, sehari atau 2 hari, berarti di jalan kamu musafir, sampai sana tetap jadi musafir gitu. Jadi bukan terus saya mau niat di sana seminggu, nyampe sana 3 harinya musafir, lebihnya bukan, nggak begitu caranya, nggak begitu. Caranya niatnya dari rumah mau berapa hari. Kalau niatnya sudah mau lebih dari 3 hari, berarti sampai lokasi kamu sudah nggak boleh menjamak atau menggosor sholat. Gitu. Paham nggak? Jadi jangan saya mau di sana seminggu nih. Berarti nyampe sono waktu saya cuma 3 hari untuk jamak gosor. Setelah 3 hari mukim. Enggak. Kalau niatnya seminggu, baru nyampe sono kamu sudah mukim namanya. Karena niatnya sudah lebih dari 3 hari. Gitu loh. Nyambung nggak? Nyambung ya. Jadi jangan dipahami bahwa musafir itu 3 hari doang, berarti kalau seminggu yang 3 hari itu musafir, lebihnya mukim. Enggak. Kalau niatnya sudah lebih 3 hari, walaupun baru nyampe, tetap kamu langsung jadi mukim. Nah, yang dimaksud di sini syarat yang keempat adalah kamu tetap sebagai musafir selama kamu ngerjain sholat, atau setidak-tidaknya pada sholat yang kedua setelah dilaksanakan. Kamu zuhur niat jamak, walaupun niatnya di tengah-tengah sholat. Habis sholat zuhur, saya gabung aja lah sekalian lah. Niatnya di tengah nih, awalnya nggak niat, boleh. Setelah salam baru gabungin sholat asar. Sampai kamu selesai asar, kamu tetap sebagai musafir. Fala yustaratu dawamuha ila tamamiha, maka tidak disyaratkan kelangsungan bepergian sampai sempurna pelaksanaan sholat yang kedua. Harus selesai sampai salam tetap musafir, enggak. Yang penting ketika kamu memulai sholat yang kedua, kamu tetap dalam posisi musafir. Contoh, kamu mau pergi naik kendaraan, mau kemana? Mau ke Pekalongan. Di jalan masuk zuhur, kamu sholat zuhur, terus niat mau gabungin asar. Waktu kamu gabungin, kamu masih di Wiradesa atau di Pemalang nih, sholat asar. Begitu salam udah nyampe Pekalongan, tetap sah sholat takdim
takdimnya gitu loh. Beda kalau kamu sholat duhur, begitu niat mau saya takdim begitu kamu salam dari duhur udah nyampe Pekalongan, nggak boleh ditakdim lagi gitu loh. Asal kamu salamnya sholat duhur belum nyampe Pekalongan, terus masuk sholat asar tetap masih di luar Pekalongan, kamu dianggap sah menjamak sholatnya. Walaupun ketika kamu salam sholat asar udah nyampe Pekalongan gitu loh. Yang penting waktu mau masuk sholat asar masih di perjalanan gitu. Nyambung nggak? Jadi nggak boleh kalau udah nyampe lokasi terus baru sholat asarnya di jamak, nggak boleh. Tetap sholat asarnya nunggu nanti datangnya asar. Falau aqoma qabla idatsaniyah fala jam'a. Dan jika ia bermukim di tempat itu sebelum membuat sholat yang kedua, maka jamak takdimnya nggak sah. Wa in safara akiba iqamati li zawali sababi wa huwal musafir. Meskipun ia melakukan perjalanan sehabis melaksanakan sholat tersebut karena telah hilang sebab diperbolehkannya untuk menjamak. Wa yata'ayyanu ta'khiru shalah ila waqtiha. Maka terpastikan harus menunda sholat yang kedua tersebut sampai datang waktunya. Nyampe Pekalongan baru salam sholat duhur, maka asarnya ya nunggu nanti waktunya sholat asar. Gak boleh digabung langsung. Wa inna ma yustaratu baka usafari liyukarinal udur al jam'a wa in lam yuqarin aqdal ula. Dan sungguhnya diisyarohkan masih tetap bepergian hanyalah agar udur yang dialami menyertai sholat jamak tersebut, meskipun udur itu tidak menyertai keabsahan pelaksanaan sholat yang pertama. Kama lau syara'a fi dzuri masalan fil baladi bahwa fi safinati fasafarat safinah. Seperti halnya seandainya seorang telah melangsungkan dirinya sholat duhur umpama di satu negeri. Saat ia sedang berada di perahu, lalu perahunya berlayar. Kamu mau naik kapal nih, sholat di Jakarta, kamu orang Jakarta, boleh jamak nggak? Kamu orang Jakarta mau pergi naik kapal, masih di Jakarta, boleh jamak nggak? Boleh nggak? Ya nggak boleh, masih di Jakarta gimana sih? Terus kamu sholat duhur di kapal, udah masuk sholat duhur, terus kapalnya jalan. Ketika kapalnya jalan, masih kamu waktu sholat duhur, terus niat saya mau gabungin sholat asar, boleh tuh. Awalnya nggak musafir, tapi setelah jalan kamu jadi musafir gitu loh. Maka enggak, yang penting sudah dalam musafir. Kalau kosor nanti harus nunggu 80 kilo. Kalau jamak yang penting kamu sudah meninggalkan kota kamu, sudah pergi dalam perjalanan, maka boleh digabung sholat yang akhir. Tetap hukumnya 4 rakaat, nggak boleh dikosor. Beda nanti kalau sudah jaraknya udah 80 kilo, maka boleh dikosor.
fanawal jamaah fil asna'i sholatil ula fayasihu. Lalu ia berniat menggabungkan sholat jamak takdim di pertengahan sholat pertama, maka boleh ketika sedang dalam perjalanannya. Wa kama yustaratu baqa'u waqtil ula ila aqdi tsani wa in kharaja fi asna'iha. Begitupun disyaratkan masih adanya waktu sholat yang pertama sampai selesainya keabsahan sholat yang kedua, meskipun waktu akan berakhir di pertengahan sholat yang kedua. Kamu jamak takdim sholat duhur, begitu sholat asar waktunya mepet, tetap masih boleh. Yang penting memulainya sholat asar di waktu duhur. Fayajma'u faqidut tuhuri wa tayammumi walau bimahalli yaghlibu fiha wujudul ma'alal mu'tamad. Maka tetap boleh menjamak orang yang tidak mendapati dua alat sholat, dua alat bersuci, yaitu air dan debu, dan orang yang bertayamum walaupun berada di tempat yang biasanya terdapat air, menurut pendapat yang mu'tamad. Air nggak ada, debu nggak ada, tetap boleh menjamak. Nanti kalau ada air ganti, tetap diganti kapan? Ya dua-duanya diganti. Atau tayamum, biasanya ada air di sini nih, terus nggak ada air, kamu tayamum, terus mau menjamak sholat setelah memenuhi syaratnya, boleh walaupun kondisi tayamum, tapi nanti kalau udah ada air ganti. Wa kama mustahadhah, seperti orang yang istihadhah, punya darah penyakit, maka tetap dia boleh menjamak sholat. Beda sama orang yang mutakhayyirat, fala tujma'u takdiman. Beda sama orang yang istihadhah tapi dia nggak ngerti kebiasaan haidnya dan waktu lama haidnya, maka nggak boleh nih. Kalau orang yang istihadhahnya jelas, tahu, oh saya biasa haid 3 hari, saya biasa haid 7 hari, lebihnya 7 hari berarti istihadhah, kok keluar berarti istihadhah. Beda sama orang yang pertama kali haid, orang yang nggak tahu kebiasaan haidnya, terus dia haid, terus sampai kok keluar darah, terus dia mau jamak, nggak boleh. Kenapa? Ditakutkan waktu dia sholat masih dalam keadaan haid gitu loh, karena belum jelas waktu istihadahnya, dia belum bisa menentukan waktu kebiasaan haidnya. Wa amma jam'u lil matori fayustaratu wujudul matori fil awwali sholatain wa bainahuma wa indal takhalluli minal ula. Adapun menggabungkan sholat karena hujan gede, kamu berangkat ke masjid hujan, kalau saya pulang basah. Terus nanti waktu isya datang ke masjid lagi nggak sempet, gimana? Boleh menggabungkan sholatnya, isyanya ditarik ke maghrib atau asarnya ditarik ke zuhur, dengan syarat hujan yang memungkinkan kamu untuk, kalau kamu pulang kotor keadaannya, baju akan kotor, basah, dan nggak mungkin untuk
kembali lagi karena jauhnya rumah atau keadaan yang susah gitu. Beda sama sekarang. Syaratnya apa? Syaratnya hujan pada sholat yang pertama. Hujannya di awal sebelum sholat atau tengah-tengah sholat. Walaupun tengah-tengah sholat kok hujan nih, berjamaah aja lah. Wala yaduru in qita'uhu fi asna'il ula aw fi tsani aw ba'dahuma. Dan tidak berbahaya jika tidak membatalkan sholat jamak takdimnya terhentinya hujan di pertengahan sholat pertama atau di pertengahan sholat kedua atau setelah pelaksanaan keduanya. Begitu sholat jamak niat gabung, isyaknya udah ditarik, berhenti, ya terusin aja gitu. Karena sudah memenuhi syarat. Atau sampai salam kok hujannya berhenti, berarti kan masih ada waktu untuk sholat isyak nanti, tetap sah jamak takdimnya. Kenapa? Sudah memenuhi syarat, yaitu hujan di awal waktu. Syaratnya sudah terpenuhi. Ini syarat 4 syarat untuk jamak takdim, mendahulukan sholat. Beda lagi sama ulama yang mengatakan andai kamu kok mau bepergian nih di dalam kota kayak Jakarta, saya tahu nih macet nih ntar, saya perginya habis duhur. Ini kalau saya sampai sana nggak keburu asar nih, macet ini. Ada mengatakan boleh untuk menjamak sholatnya. Karena apa? Uzurnya nggak akan mungkin keburu untuk sholat asar. Jadinya apa kalau itu nanti harus mengqadha? Ada mengatakan nggak ada masalah, jalan aja. Terus macet, asar datang, nggak bisa sholat asar, gimana? Sholat hormat waktu. Nanti waktu maghrib nyampe sana, sholat asar, qadha-nya nggak berdosa, gitu loh. Karena sudah hormat waktu, jadi nggak perlu ditarik ke duhur. Tetap yang penting di waktu asar kamu macet, kamu sholat hormat waktu walaupun nggak ada air untuk berwudu atau nggak ada debu untuk bertayamum, tetap kamu sholat. Nanti ketika sampai sono di qadha-nya nggak berdosa ya. Ini syarat-syarat jamak takdim. Insyaallah kita teruskan yang akan datang bicara jamak takhir dan sholat qashar insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala laqa'a ashrafna fatub alaina tauba taghsil likulli auba asdur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabbah fadlan wajudan manna rabbi fisami minna bil mustafa rasulina dhabi kulli sulli
sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adada tasi suhbi walhamdulillahi fil badri wa tanari wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.